Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi web dengan Deno. Baik teman-teman, kita masuk ke video episode 10 dengan topik login system dan JSON Web Token atau disingkat JWT. Oke, saya contohkan dulu nanti aplikasinya kayak gimana. Nah, ini aplikasi kita ya. Nanti studi kasusnya untuk login. Jadi nanti cara kerjanya kayak gini. Ini kalau misalkan saya klik login, nah muncul form login seperti ini ya. Kemudian saya coba login pakai username yang kemarin sudah terdaftar di database. Contoh username-nya ekoheri@gmail.com, kemudian kemarin passwordnya apa 1234 ya. Ini passwordnya bener. Kemudian saya login. Nah, ini di sini yang semula tadi ques gitu ya, ini berubah menjadi nama user saya gitu ya. Nah, ini contoh login kalau bener. Kemudian nanti coba saya logout. Nah, berarti balik ke ques lagi. Kemudian saya contohkan misalkan loginnya usernya salah misalkan ya. Misalkan usernya saya ngawur aja, SDWE misalkan ya. Passwordnya saya ngawur juga. Ini harusnya gagal ya. Kemudian saya login. Nah, muncul pesan error seperti ini, username atau password Anda salah gitu ya. Nah, ini topik pembahasan kita di video kali ini. Baik, kita langsung ke prakteknya. Saya tunjukkan teorinya dulu ya. Nah, alur programnya seperti ini. Jadi kita menyediakan function login di controllernya ya, di blog.ts. Formnya seperti ini. Nah, kemudian alurnya ketika user klik tombol login ini, maka function login ini akan mengakses ke database. Dalam hal ini adalah PostgreSQL, khususnya tabel user yang kemarin sudah kita bikin di episode 9 ya gitu. Nah, kemudian dari pengecekan username dan password ini nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika username atau passwordnya salah. Kalau salah berarti nanti alurnya ke sini dan menampilkan form login kembali ya, seperti tadi, cuma di atasnya ini ada keterangan username salah gitu ya. Nah, kemudian kalau username dan passwordnya benar, maka langkah yang selanjutnya adalah kita buat JSON web tokennya gitu. Kita buat JSON web token atau JWT. Nanti kita bisa manfaatkan perintah make JWT gitu ya. Kemudian hasil dari JWT ini akan disimpan ke cookies gitu. Di browser kita kan ada fasilitas cookies gitu ya. Jadi nanti datanya akan tersimpan di cookies web browser user yang mengakses aplikasi kita. Nah, sampai di sini cookiesnya sudah tersimpan gitu ya. Nah, kemudian tadi kan di aplikasi kan username-nya itu kan muncul di button login tadi ya. Nah, untuk keperluan ini kita perlu membuat aplikasi baru. Ini saya namakan user middleware.ts gitu ya. Jadi tugasnya user middleware.ts ini akan selalu membaca cookiesnya ini. Cookiesnya akan dibaca. Cookiesnya ada apa enggak gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Cookiesnya tadi kalau ada ya berarti ke sini. Maka isinya cookies ini akan divalidasi, masih valid apa enggak.
Kalau statusnya data di cookiesnya itu masih valid, maka informasi yang ada di cookies tadi ini akan disimpan ke state. Nah, baru state-nya ini yang kita tampilkan di button ini tadi gitu ya, yang menandakan bahwa user ini sudah login gitu. Nah, kalau cookiesnya tidak valid ya maka state-nya nanti dikosongi gitu aja, dan nanti akan ke sini, akan ke tampilan ini yang menampilkan tadi menjadi request. Itu kira-kira alur programnya. Oke, kita langsung praktek coding ya. Oke, ini aplikasi kita sampai di episode 9 kemarin. Nah, di sini kita perlu menambahkan form login dulu ya. Kemarin di episode 9 kita belum bikin form loginnya. Berarti langkah pertama kita siapkan di folder views ini file login.js. Ya, ini tinggal klik kanan, new file, kemudian bikin file namanya login.js. Dah, gini aja. Kemudian isinya login.js itu mirip dengan sign up. Maka yang sign up kemarin kita copy aja ini. Ini kita buka form sign up-nya. Kemudian ini kita copy. Taruh di login.js. Ini ya. Ini status sign up-nya ya nanti kita rubah ya. Nanti kita pakai, makanya ini sementara jangan dihapus dulu. Kemudian di formnya ini kita tidak butuh full name ya, butuhnya hanya username sama password kan ya. Ini kita hapus. Kemudian apalagi, input type submit value. Nah, ini kita ganti login. Sudah, gini aja. Ini kita simpan dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan rutenya dulu, rute.ts ya. Nah, kemarin kita kan belum bikin ini ya, untuk loginnya ya. Kalau untuk sign up kan kayak gini. Nah, kita tambahkan untuk link loginnya. Berarti kita bikin ini get dulu. Ini kita arahkan kemana ini, ke login gitu aja ya. Kita arahkan ke login. Kemudian fungsinya kita belum bikin ya, tapi kita tentukan dulu aja nama fungsinya login gitu ya. Masih error ya karena memang belum kita bikin. Nah, sekalian kita bikin untuk postnya. Berarti kita bikin satu rute lagi, metodenya post. Kemudian nama rutenya kita samakan aja, login gitu ya. Kemudian nama fungsinya mirip dengan sign up kemarin, ini kita samakan, fungsinya login gitu ya. Jadi ini satu function login, nanti bisa untuk menampilkan formnya melalui metode get ini, dan bisa untuk membaca datanya dengan metode push gitu ya. Oke, ini rutenya sudah ya, masih error biarkan aja. Selanjutnya kita modifikasi apa ini, controllernya ya. Kita buka blog.ts. Oke, kayak gini. Ini yang kita bikin di mana, di episode 9 kemarin yang sign up ini. Kemudian ini yang dulu ya, kayak gini. Nah, kita tambahkan satu function lagi, namanya tadi login ya gini aja, konstan login gitu kan.
dengan asynchronous ini, terus burung gini, terus arrow function sama dengan lebih besar burung berawal buka tutup. Nah, ini burung berawal buka tutupnya function. Kemudian variabel konteks yang di dalam login ini sama persis seperti sign up. Ini saya kecilkan dulu ya. Nah, gini. Variabelnya yang di sini ini sama dengan ini sign up. Nah, daripada kita ngetik ini, kita copy aja ini. Kita copy, taruh di sini. Nah, udah ini aja. Oke. Kemudian di dalam function login ini logikanya mirip dengan sign up kemarin. Berarti logika yang pertama adalah kita tampilkan formnya dulu. Berarti nanti yang jalan metode get tadi ya. Kemudian ketika formnya disubmit, maka yang jalan metode post, kan gitu kan. Oke, berarti ini kita buka dulu yang sign up. Nah, logikanya sama persis seperti kemarin. Berarti ini bisa kita copy ini. If not request has body. Ini kita copy. Taruh sini ya. Terus ini burung berawal tutupnya kita kasih. Kemudian else-nya kita tambahkan sini aja. Nah, yang bagian ini if not request has body ini kan berarti menampilkan form login-nya kan ya. Menampilkan form login. Nah, menampilkan form login itu sama persis caranya seperti ini, seperti yang sign up. Ya, berarti yang ini. Mulai konstanta HTML ini kita copy. Sampai ini ya, respond.body. Ini kita blok. Kemudian kita copy, taruh di dalamnya ini tadi not request has body. Nah, ini aja sih. Ini ada yang error, biarin aja lah, atau sementara kita hapus dulu nggak apa-apa, nanti baru kita tambahkan ya. Kemudian apa yang perlu dirubah? Nah, ini nama file subview-nya. Kalau yang di sign up kan ngarahnya ke sign up EJS kan ya. Kalau di sini berarti ngarahnya ke login.ejs. Kan gitu aja ya. Oke, sampai di sini menampilkan form sudah selesai. Atau mau kita coba dulu? Klik. Berarti ini kita simpan, terus rutenya kita simpan. Oh ya, sorry, ini masih ada yang merah ya. Berarti di sini tadi ekspornya harus kita tambah. Ini ekspornya kan baru home, sign up sama kategori. Nah, ini kita tambah satu, login. Taruh aja di sini ya. Nah, gini. Ini kita simpan. Kemudian di rute masih merah karena ini belum kita import. Ini kita tambah aja login. Nah, sudah nggak merah. Oke, ini kita simpan ya. Kemudian kita tes di browser. Kita jalankan denon run hello mainnet spasi minus hello main read ya, kemudian app.ts. Oh, apa ini? Ada yang error. Oh, sorry, ini kurang minusnya kurang 1. Kita break dulu, kita jalankan lagi. Ini salah ketik, minus hello read ini ya, terus kita enter. Oke, service sudah berjalan di port 8000.
sini kita buka browser, kemudian kita jalankan ini URL-nya localhost 8000. Nah, ini yang program kita yang episode 9 ya. Cuman di sini ini arahnya belum ke login ini. Kalau kita klik ya baru sampai sini aja. Linknya ini perlu kita perbaiki nanti ya. Nah, untuk sementara untuk ngecek kita manual dulu. Jadi yang ini yang daftar ini kita ganti apa? Login ya. Login gini aja. Terus enter. Nah, sudah muncul ini form loginnya tadi, nama user sama password. Oke ya, ini berarti menampilkan formnya sudah. Ini apa dulu nih? Memperbaiki ini dulu ya. Memperbaiki apa namanya? Buttonnya ini ya, supaya bisa akses yang lain nanti. Nah, untuk memperbaiki ini kita nyontek dari Bootstrap aja. Kita buka Bootstrap, getbootstrap.com ya. Kemudian get start. Kita cari apa ya yang paling enak ya? Di komponen ya. Kita pakai drop down aja ya. Nah, ini drop down ya, yang bagian drop down itu yang ini loh, saya contohkan ya, yang kayak gini. Nah, ini namanya drop down. Ini kita apa, daripada ngetik kita copy aja ini ya, kita copy, kemudian kita taruh di mana ini, balik ke coding ya, kita taruh di home EJS ya, sini ya, yang menu-menu kemarin kan di home EJS. Coba kita cek di atas ya. Oh, ini di sini di bagian apa ini namanya ini, sign up ini ya. Nah, sign up ini nggak kita pakai lagi ya, nggak kita pakai. Jadi ini kita blok, terus kita hapus, kemudian kita ganti dengan drop down tadi, kita paste di sini ya. Nah, sudah, itu aja dulu. Kemudian ini drop downnya kita ganti WS gitu ya. Kemudian actionnya apa ini ya, kita isi login sama apa, sign up ya. Ini sementara belum kita pakai, kita hapus dulu. Kemudian di sini hrefnya kalau login tadi ke mana, ke login ya. Kemudian kalau sign up hrefnya ke daftar ya, gini. Oke, sampai sini selesai. Kita simpan dulu, terus kita restart ya. Kita save di bagian rute biar ke restart. Nah, ini sudah ke restart. Terus kita cek di browser, balik ke tadi. Terus ini kita ke home, ini kita hapus localhost 28.000, kita enter. Nah, sudah muncul tulisan guys kayak tadi ya. Coba diklik ini, tuh nggak muncul ya, nggak muncul karena untuk menampilkan menu ke bawah itu kan butuh JavaScript, pakai jQuery sama bootstrap.min.js. Sementara di aset kita, coba kita balik ke sini ya, di aset kita ini kemarin yang tercopy baru bootstrap.min.css gitu ya. Kita tambahkan asetnya. Caranya gimana ya, kita nyontek aja. Kita lihat dulu di bootstrapnya, kemudian lihat di ini getting start, ada kok tutorialnya di sini ya.
di sini. Coba kita lihat di bawah tata caranya gimana ini. Nah, ini dia tata caranya. Di atas body penutup ini kita tambahkan script ini ya. Kan bootstrapnya kan kemarin sudah di sini di dalam head ini, di dalam header. Kemudian di dalam body kita tambahkan script ini. Sementara ini kita copy dulu scriptnya sampai sini ya. Kita copy dulu, Ctrl C, kemudian ini kita taruh di home ECS. Kita buka home ECS. Nah, kemudian kita turunkan lagi sampai ketemu penutup body. Berarti di sini ya, di bawahnya footer ini ya, di antara footer sama body ini kita paste di sini. Nah, itu aja. Oke ya, sampai sini ya. Kemudian kita save. Terus rutenya kita save biar ke restart. Oke, sudah ke restart. Kita tes di browser. Balik ke sini. Kita refresh. Terus kita cek. Nah, ini muncul login sama sign up. Cuma kalau agak aneh ini, ketika kita klik kok dia ada yang sembunyi di sini. Jadi yang bawah ini harus kita geser. Stylenya kurang ini ya. Atau kalau ini kita pilih drop dotnya yang arah ke sini, ke arah ke mana nih? Ke kiri. Kita rubah yang ke arah ke kiri aja biar enggak nabrak ke kanan gitu ya. Kita balik ke bootstrap. Terus tadi di bagian komponen ya, komponen kita cari drop down, terus kita geser ke bawah. Yang bagian left mana ya, drop right. Ini drop right kayak begini. Nah, ini drop left. Nah, tampilnya di kiri kayak gitu ya. Berarti ini kita copy aja ya, yang ini ya, kita copy, terus kita taruh di home ECS tadi. Jadi di sini, di mana tadi tempatnya? Wah, balik ke atas lagi, balik ini. Nah, sementara taruh di mana? Di sini dulu ya. Taruh sini ya. Terus ini drop down menu linknya kosong. Ini kita isi yang ini aja ya, yang A class ini ya. A class kita pindah ke sini. Nah, gini harus agak telaten ini memang. Kemudian yang awal tadi, yang ini berarti ya, yang ini kita hapus ya kan, kita nggak pakai yang drop down yang awal tadi, ini kita hapus saja ya. Nah, gini sedikit kita rapikan, terus kita simpan, terus coba kita restart. Oke, sudah ke restart, cek di browser, ini kita refresh. Nah, sudah. Nah, ini kan muncul login sama sign up, nggak nabrak ke kanan ya. Oke, sampai di sini sudah bisa gitu ya. Apalagi yang kurang? Oh iya, kalau ini tadi balik ke sini ya. Sorry, ini jadi agak nggak teratur ini. Kita balik ke bawah. Ini tadi scriptnya yang ini, script jQuery oper sama bootstrap.min.js ini kan kita ngambil dari CDN kan ya, kita ngambil online. Kalau seandainya
3 file ini kita tambahkan ke aset kita gimana? Ya gampang ya, berarti kita perlu download ini tiga file ini, kemudian kita kopikan ke aset kita. Saya sudah download, saya taruh di download ini ya, kemudian di ini Bootstrap 450, nah ini ya, terus di folder JS. Nah, ini saya cari ini popper.min.js sama jQuery 351 slim.min.js, berarti ini, sama bootstrap.min.js, berarti ini ya. Nah, ini kita copy, terus kita paste di ini aja, project deno asset, taruh sini ya, di paste di sini. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke PSC. Nah, ini sudah nambah ya, ada bootstrap.min.js, ada jQuery.min.js sama popper.min.js itu. Nah, karena sudah tercopy di aset kita, maka ini kita rubah src-nya ini. Yang ini mulai dari https sampai slash depannya jQuery ini kita rubah ke mana? Aset gitu ya. Folder kita kan ini aset ini ya. Kemudian ini integrity sampai ke belakang ini, sampai ke sini, sampai anonymous ini kita hapus, nggak pakai kan. Nah, gitu. Ini sama, ini sampai mana, UMD ini ya, UMD kita hapus, kita ganti aset ya kan. Terus ini integrity ini tidak kita pakai, kita hapus sampai anonymous. Nah, ada lagi, nah kurang satu yang bootstrap, berarti sampai JS ini. Nah, JS ini ya, kita ganti aset ini, sama kita hapus. Oke, sudah ya. Nah, jadi pendek kayak gini. Coba kita save, Ctrl S, terus rutenya kita save biar ke restart. Oke, kemudian di browser kita refresh ya. Agak lama karena transfer file baru tadi. Oke, ini sudah selesai. Coba kita klik, nah tampil sama. Ini kalau kita klik login, nah berarti muncul form login. Kalau kita klik sign up, berarti muncul sign up. Oke, berarti urusan tampilan sudah beres ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke controllernya kalau begitu ya. Kita kembali ke script. Terus kita konsen di sini dulu, di controller ya, di sini ya. Nah, sekarang kita tangani yang bagian push. Jadi kita ngecek data ke database gitu kan ya. Berarti ini langkah awalnya kita baca dulu datanya, sama persis seperti di kemarin di sign up. Nah, kita pakai ini ya, kita pakai ini kita copy dari sign up kemarin, kita bawa ke login, kita taruh di bloknya else ini. Nah, gini aja. Kemudian nama lengkap tidak kita pakai ya kan, ini. Oke, ini baca datanya dari browser sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya berarti kita tinggal ngecek ke database ya. Nah, di database berarti kita siapkan dulu SQL-nya nih.
kita siapkan dulu SQL-nya. Berarti kita buka sql.ts. Nah, yang ini ya. Ini saya minimize dulu. Nah, yang kita bikin kemarin kan insert user. Ya, sekarang kita bikin query baru lagi untuk select username dan password ya. Berarti ini kita tambahkan tsql. Ini kita kasih nama apa? Select user gitu aja ya, sel user gitu aja lah ya. Terus ini kita bikin query-nya berarti pakai select ya, select apa ini, full name atau username dulu juga nggak apa-apa, username koma full name sekalian ya. Full name-nya kita select, kemudian tambahi from tabelnya apa, tbl user kan ya, ini. Kemudian tambahi where gitu, where-nya username sama dengan apa nih, sama dengannya ya $1 gini aja ya kan, $1. Nanti $1-nya kita isi datanya dari controller gitu. Kemudian tidak cukup hanya username, ini perlu ada password juga. Berarti ini ada operator tambahan n terus apa, passwd gitu ya, sama dengan passwordnya kemarin kan md5 kan ya. Berarti gini, md5 dalam kurung $2. Udah, ini aja. Jangan lupa titik koma di belakangnya kurung ini yang menandakan akhir dari query nanti ya. Beda dengan ini ya, titik koma yang ini ya. Oke, paham ya sampai sini logikanya ya. Jadi nanti query ini akan menghasilkan nilai true, datanya ada kalau username-nya dan passwordnya itu benar, intinya gitu. Makanya di sini ada operator n gitu ya. Oke, sampai di sini berarti tsql-nya sudah selesai. Ini kita simpen, terus kita kembali ke controller. Oke, nah habis itu ya tinggal kita operasikan fungsi select yang ada di apa namanya, di PG model kemarin ya. Berarti kita bisa deklarasi variabel, katakanlah let hasil itu aja ya, sama dengan select ini toh. Ini parameter selectnya, jangan lupa titik koma. Nah, karena select kemarin itu asinkronus, maka di depannya ini perlu ditambahi while. Sudah, ini aja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini parameternya kita isi seperti biasa. Teksnya kita isi tsql yang ke apa tadi namanya, sel user ini ya, kita copy aja. Nah, kemudian kasih koma, argumennya kita isi yang paling depan tadi apa, $1-nya ini kan berarti punyanya username ya, $2 ini punyanya passwd ya kan. Berarti susunannya nanti di sini di argumennya ini berarti nama user ini ya, nama user ini saya copy, kemudian belakangnya adalah pwd ya, pwd yang ambil dari sini loh gitu. Oke, sampai sini ngakses ke Postgre-nya sudah selesai. Nah, tinggal kita cek di sini hasilnya ke apa, ngakses data ke database gimana. Berarti bisa pakai if ini ya. Nah, terus kita cek
hasil yang gimana nih? Hasil ini, variabel hasil ini yang asalnya dari fungsi select ya, ini selain mengembalikan data, dia juga mengembalikan jumlah panjang datanya atau jumlah barisnya ada berapa. Tuh. Jumlah barisnya ada berapa. Ini kita bisa pakai fungsi length. Ini yang menunjukkan jumlah barisnya. Nah, kalau jumlah barisnya kosong, berarti kan datanya yang dari Postgre kan nggak ada ya. Nah, bisa disimpulkan kalau panjangnya data ini kosong, berarti dia loginnya itu salah gitu. Bisa username-nya salah atau passwordnya salah, atau mungkin dua-duanya ya. Kalau panjangnya data atau jumlah baris datanya ini lebih dari 0, berarti loginnya sukses. Gitu aja. Berarti ini tinggal saya cek pakai gini. Jika hasil.length lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0, berarti dia sukses. Gitu. Nanti ini sementara tak kasih keterangan sukses login gitu ya. Else berarti panjangnya ini sama dengan 0 pasti gitu kan. Nah, kalau panjangnya 0 ya berarti gagal login. Itu aja. Berarti kalau gagal login gimana? Ya kita kembalikan lagi ke form login. Jadi pakai apa? Redirect ya. Response redirect, kembali lagi ke login, kembali lagi ke form login kan gini loh. Itu ceritanya. Nah, selain redirect ke login, kemarin di episode 9 kan saya sudah menerangkan state ya, yang difungsikan untuk memberikan keterangan form loginnya itu sukses apa gagal gitu ya. Kita bisa manfaatkan state. Nah, seperti di form login tadi, saya kembali sini. Ini kan ada menampilkan ini kan status, sementara masih sign up gitu ya. Ini saya ganti aja ini, status login gitu ya. Ini status login. Nah, nanti status login ini kita lempar dari sini itu, kita lempar dari sini tadi kalau terjadi kegagalan login gitu ya. Baik, ini berarti saya definisikan state. Kita bikin state baru, katakanlah apa, status login gitu ya. Kita isi apa ini, ini aja lah, username atau password Anda salah. Nah, ini aja. Ini state-nya status login ya. Kemudian di atas, di sini di atasnya ini apa, request body ini ya, logikanya sama persis seperti yang apa namanya, yang sign up kemarin. Kalau yang sign up kemarin kan kita pakai ini. Nah, kita pakai ini kita copy aja lah ya. Kita copy, terus kita taruh, kok di sini, maaf salah, kita taruh di dalamnya ini, di dalamnya not request body, kita taruh di sini ya. Kita copy yang dari sign up, kita taruh di situ. Terus ini ya kita ganti aja, ini jangan sign up error karena kan bukan sign up ya, ini login ya. Kita ganti login error gitu aja ya. Terus ini pesan error ini apa ini? Pesan error tadi apa? Yang dari bawah ya. Pesan error. Bentar,
state pesan error. Oh, ini status login harusnya ya, bukan pesan error. Pesan error itu kan yang kemarin ya. Ini state-nya tadi terlanjur saya bikin status login. Nah, ini kita copy. Ini ya, status loginnya kita copy, kemudian kita samakan dengan yang di sini. Nah, berarti gini, state.status login undefined and state on dot status login tidak sama dengan kosong, maka login error. Nah, kita isi yang ini tadi, status login gitu ya. Nah, gitu aja sih. Oke, sampai di sini state-nya sudah kita tangani, tinggal melemparkan ke view-nya, ya kan? Kalau kemarin kan di sini, di mana? Di sign up kan kita nambahi ini, status sign up ini. Yang tadi saya hapus di awal. Ini saya copy ya. Kita copy, kita bawa ke sini, kita taruh di bawahnya sign up. Nah, gitu. Tapi ini bukan sign up error, tapi kita isi ini login error. Ini kita copy ya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini status sign up yang ini ya. Tadi kan di login.ejs kita rubah kan ya, bukan status sign up. Apa tadi? Status login. Nah, harusnya ini kita samakan dengan ini. Ini status login, berarti di sini juga status login. Itu aja sih. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, kita langsung tes aja ini. Ini kita simpan. Terus login.ejs nya kita simpan juga. Terus biar ke restart, di rutenya ini saya simpan. Oke, kita ke restart. Oke, sudah selesai restartnya. Kemudian kita buka browser. Kemudian kita ke form login. Gitu ya. Kita cek dulu kalau misalkan usernya benar. Yang usernya ada di database itu ekoheri@gmail.com. Kemudian passwordnya 1234. Itu yang ada di database. Coba ya, saya cek dulu. Login. Null value in column full name. Loh, salah ini. Oh, sorry. Ada yang salah. Coba ke bagian login.ejs. Kok larinya ke daftar? Oh, sorry. Ini nih. Form actionnya ini tadi lupa belum diganti. Sorry. Ini harusnya actionnya ke login, bukan ke daftar ya. Bukan ke daftar. Ini ke login. Maaf, salah, kurang teliti. Ini kita simpan. Terus rutenya kita simpan. Nggak mau jalan ini. Kita stop aja dulu, terus kita jalankan ulang ya. Oke, kita jalan, terus kita cek ke browser. Ini saya klik login lagi, terus saya isi ya, ekoheri@gmail.com, passwordnya 1234. Login. Yuk. Kok nggak ada apa-apa ini? Harusnya kan benar. Coba balik ke script. Oh iya, karena memang kita belum menambahkan apa-apa ya di sini ya. Belum menambahkan script apapun di sini, makanya dia lari ke ini dan status loginnya juga nggak keluar ya. Coba ini saya ganti ini aja lah sementara ya, respon.body
body sukses login. Udah, ini aja dulu sementara. Ini saya simpan, kemudian di rute ini saya simpan. Oke, kita restart. Kita tes lagi di browser. ekoheri@gmail.com, passwordnya 1234, login. Nah, sudah muncul tulisan sukses login ya, berarti loginnya sukses. Kemudian kalau loginnya salah, misalkan ini saya isi ngawur IWE gitu aja ya, passwordnya IWE sama, pasti ini harusnya error ya, karena di database nggak ada ini. Saya klik login, tuh, kok nggak muncul juga di sini nih status loginnya, ini ada yang aneh ini. Oke, balik ke sini. Mana yang salah ini ya? Oh, ini saya salah menempatkan lokasi. Ini loh, status login ini harusnya di dalamnya data, bukan di bawahnya subview ya. Wah, salah ini. Ini kita cut aja. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di belakangnya blog info. Nah, harusnya yang benar di sini, bukan di bawahnya subview tadi. Kita tes dulu ya. Ini kita save, kemudian rutenya kita save. Oke, terus kita cek di browser. Nah, kita cek usernya salah ya, IWE, passwordnya IWE. Klik login. Nah, ini maksud saya, username atau password salah. Ini loh, muncul di sini. Tadi salah penempatan ya, di bagian ini, di bagian ngasih ini. Tadi kan saya taruh di bawahnya subview status loginnya, padahal harusnya berada di data gitu ya, jangan balik ya. Oke, sampai sini berarti untuk urusan ngecek ke database sudah selesai. Kita konsen ke sini ya, kita konsen ke kalau hasilnya ini true, status loginnya true. Nah, di sini tadi kan di PPT sudah saya jelaskan, kita akan menyimpan datanya user login ini ke cookies dengan memanfaatkan fasilitas JWT gitu ya. Baik, untuk JWT ini kita buka di tutorialnya Deno. Kita balik ke browser, kita buka deno.len.x, deno.len/x. Nah, kemudian di sini di search ini kita cari JWT. Nah, ini paling atas muncul DJWT, keterangannya adalah the absolute minimum to make JSON web tokens in Deno. Berarti DJWT ini adalah Deno JSON web token gitu ya. Kita pakai yang ini aja. Kita klik, kemudian kita baca singkat tutorialnya ya. Ini sedikit tutorialnya. Nah, nanti hasilnya JWT itu akan menghasilkan ini, gitu, akan dienkripsi nanti ya, dienkripsi pakai algoritma ini HS256 ini, atau bisa juga pakai RS256 ya. Terus saja kita turunkan. Nah, mulai dari sini, ini untuk membuat enkripsinya dengan JWT ada perintah make JWT ini ya. Keterangannya kayak gini. Di contohnya ada ini kayaknya.
Oh, ini contohnya ada ini. Nah, di controller tadi yang kita butuhkan itu yang make JWT. Yang ini ya. Nanti yang validate JWT itu nanti yang saya terangkan di di user middleware ya. Untuk itu kita ini dulu, kita import modulnya dulu. Daripada ngetik ini kita copy aja sampai sini ya, sampai create.ts ini kita copy, balik lagi ke mana ini, ke coding kita, terus paling atas sini importnya kita tambahin. Nah, taruh sini ya, atau dimepetkan. Nah, gini ya. Oke, sudah, importnya sudah. Ini sign up saya tutup aja biar nggak ganggu. Kemudian if nya ini, oke lah, saya tutup if nya ya. If not request nya saya minimize saja biar kita fokus ke sini, biar fokus ke ketika login sukses tadi ya. Nah, kita lanjutkan yang scriptnya ini, berarti kita nyontek aja yang di tutorial. Nah, untuk pembuatan JWT atau pakai make JWT ini, kita praktis membutuhkan ini key, payload, sama header. Itu yang kita butuhkan. Ini key ini adalah kunci yang digunakan untuk kunci enkripsinya ya. Nanti your secret ini bisa kita ganti-ganti. Kalau yang payload sama headernya ini kita copy aja. Oke, langsung kita praktek sini. Ini kita copy, kita taruh di sini ya. Nah, kita taruh sini, terus kurang rapi, kita rapikan aja. Nah, terus ini YS nya kita rapikan ini. Kemudian nah, ini key-nya biarkan ini aja, your secret, nggak apa-apa lah, nanti bisa diganti. Kemudian datanya ini kan nanti bisa kita simpan di bagian ISS gitu. Kali ini contohnya kan ISS-nya kan Ju, gini aja kan ya. Nah, ini huruf Ju ini atau kalimat nama Ju ini bisa kita ganti dengan nama user kita. Gitu. Bisa kita ganti dengan nama user kita. Nah, ini tinggal IS Ju ini kita ganti dengan ini nama user. Sudah, gitu aja. Nah, ini kok error, kenapa ini? Never read. Oh. Di sini konstanta nama user ini harus dilengkapi dengan tipe data ya, biar nggak error di sini. Jadi ini tinggal kita kasih titik 2 string ini aja. Kemudian ini kita isi kalau awalnya 0 dulu. Nah, gini. Nah, udah nggak error kan sini kan ya? Sudah, gini aja. Udah nggak error lagi. Kemudian di sini ada set expired, jadi JWT-nya ini ada jangka waktunya. Kalau 60 ini, kalau nggak salah 60 milidetik ini ya, sangat singkat sekali. Ini kita buat 1 hari aja biar kalau misalkan nanti login terus webnya digunakan selama 1 hari masih statusnya masih login gitu ya. Untuk menghitung 1 hari kita bisa ganti gini, new date time, new date yang ini ya, kemudian get time yang ini kita tambah 1000, kita kali 60,
dikalikan lagi 60. Nah ini sudah sehari, 1 kali 24 jam ya. Sudah, ini aja. Selesai sampai di situ untuk konfigurasi payloadnya. Headernya biarkan aja seperti ini, nggak usah kita ganti. Enkripsinya pakai HHS 256, tipenya JWT. Oke, kemudian kita lanjut dengan create JWT-nya atau make JWT-nya. Berarti kita ini, kita bikin konstanta JWT gitu ya. Kemudian ini kita make JWT-nya itu kita contek yang ada di sini tadi. Nah ini kita contek yang ini aja, void make JWT header payload mana sampai kurung ini ya. Nah ini kita copy, kita taruh di script kita, jangan lupa titik koma. Oke, sampai di sini JWT-nya sudah berhasil kita buat gitu. Nah tadi di PPT setelah JWT-nya dibuat, JWT-nya ini kan akan kita simpan di cookies, ya kan? Mau kita simpan di cookies. Nah cookies itu untuk bisa makainya maka di konteks, saya agak ke atas dikit, di sini di bagian konteks ini ya. Di bagian konteks ini perlu kita tambah cookies gitu. Jadi yang semula ada respon, request sama state, sekarang kita tambahi cookies kayak gitu. Nah ini di sini tipenya juga harus kita definisikan, cookies titik 2 ini gitu ya. Jadi agak panjang ya karena ketambahan cookies, tidak hanya request, respon dan state ya. Ini sudah kita tambah, berarti di bawah di sini di bawahnya konstan JWT ini bisa kita setting cookiesnya atau kita simpan ke cookies. Perintahnya gini aja, cookies set. Nah kemudian di cookies ini butuh nama cookiesnya apa, kemudian data yang disimpan ke cookies itu yang mana. Data yang disimpan ke cookies kan JWT ini tadi, nah yang sudah kita bikin di atas ini tadi. Kemudian ini tinggal kita setting nama cookiesnya apa itu. Misalkan kita kasih nama apa namanya, JWT underscore saya gitu ya, JWT saya gitu misalkan ya. Ini jangan lupa dikasih titik koma. Jadi ya, bagaimana prosesnya JWT dan cookies ini, langsung kita cek di browser. Ini kita simpan dulu, kemudian rutenya kita simpan biar ke restart ya. Agak lama ini. Nah sudah ke restart, kita buka browser, kembali ke program kita, kemudian ke login, enter ya. Oke, kita cek kalau username dan passwordnya benar. Yang benar ekoheri@gmail.com ya. Kemudian passwordnya 1 2 3 4 ya kan. Coba kita login. Oke, sudah muncul sukses login. Nah kita cek apa namanya, cookiesnya terisi apa enggak. Berarti untuk ngecek cookie ini, kalau di Firefox ini di bagian open menu ini ya, open menu, kemudian web developer, kemudian web konsul. Kita cek ya web konsulnya. Kemudian bagian storage. Nah ini ada cookie.
di sini ada cookies ini ya. Nah ini di sini kita cek. Nah ini kan ada JWT saya. Nah ini muncul JWT saya ini. Nah isinya JWT saya ini sudah bentuk enkripsi kayak begini. Nah ini kan value-nya sudah bentuk enkripsi kayak gini. Kita nggak bisa baca ini ya, kita nggak bisa baca. Dibesarkan bisa tanya. Nah ini saya besarkan ya. Nah ini loh, di cookies tadi ada apa namanya, name JWT saya sama persis seperti di kode, tapi value-nya ini sudah nggak bisa baca. Nah, ini itu value-nya isinya array yang ke 0 kayak begini, array yang ke 1 kayak begini, array yang kedua kayak begini. Itu isinya dari cookies kita. Nah data seperti tadi yang membuat adalah make JWT itu tadi. Itu ya ceritanya ya. Oke, sampai di sini berarti kita sudah sukses membuat JWT dan menyimpan ke cookies. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat user middleware-nya ya. Berarti kita kembali ke coding, kembali ke script sini ya. Kemudian di sini kita bikin file baru, terserah di mana tempatnya, di sejajar dengan app dan rute juga boleh di sini ya. Kita bikin file baru, kita namakan user middleware.ts. Itu user middleware tadi kan masih ingat ya fungsinya ya. Jadi dia file ini nanti akan membaca cookiesnya tadi. Jadi secara otomatis user middleware itu akan membaca cookies, kemudian akan melakukan validasi gitu ya. Nah ini kita bikin fungsinya dulu di konstanta user middleware ini ya, sama dengan asinkronus ini, terus ini kan row function ini kan ya, kurung buka tutup ini aja. Nah yang kita isi di sini yang pertama adalah apa namanya, konteksnya dulu ya. Konteksnya itu yang kita butuhkan nanti cookies pastinya ya, sama state ya. Berarti kita definisikan di sini cookies sama state itu. Terus ini tipenya jangan lupa cookies tipenya adalah any, kemudian state tipenya any juga gitu. Nah selain apa namanya, selain konteks, kita butuh parameter lagi yang namanya next. Nah ini, kemudian next ini tipenya function. Ini yang kita butuhkan itu ya. Nah kemudian di langkah pertama kita definisikan JWT-nya dulu, konstan apa JWT gitu ya. Ini ngambil dari cookies. Nah, kita get aja ini. Itu kita baca dari cookies. Tadi namanya apa? Cookiesnya harus sama dengan yang ini ya. Harus sama dengan yang ini ya. Harus sama dengan set ini. Ini kalau ini namanya JWT saya ya, ini saya copy. Berarti di middleware ini get-nya juga harus JWT saya kayak gini. Nah ini tinggal kita cek JWT-nya ada apa enggak gitu. Kalau ada ya berarti begini aja, if JWT berarti statusnya true ya, kayak gini. Kalau ada ya nanti proses untuk membaca
validasinya. Kalau nggak ada ya sudah itu. Nah tinggal apa namanya di setelahnya if ini, kalau JWT-nya sudah selesai diproses, maka di sini tinggal kita kasih next. Itu aja. Cuman karena dia unsinkronus, maka nextnya ini harus kita kasih white. Sudah, ini aja. Nah kita fokus ke dalamnya if. Kalau gitu kita apa namanya nyontek yang dari Dino aja ini. Tadi mana? Ini ya. Kita nyontek yang sini aja. Yang validate ini kan ini. Nah ini kan ya. Sampai mana? Sampai sini ya. Oke, ini kita copy dulu. Kita taruh di sini. Di dalamnya if ya. Terus ini kita kasih apa namanya? Kasih konstanta lah ya. Konstanta apa? Data gitu aja lah ya. Cuman ini error. Validate-nya nggak diketahui. Ya kita import dulu. Kita balik ke browser, ke tutorial Dino. Validate JWT itu bisa kita import dari sini. Oke, kita masukkan ke script, taruh di atas berarti ya. Oke, ini sudah nggak error, tinggal key-nya. Nah key-nya ya sama dengan tadi, sama dengan di controller, harus sama ya. Key-nya yang tadi loh, ini harus sama. Kalau di sini key-nya terisi your secret, ya berarti di middleware ini juga harus your secret juga. Taruh di mana? Sini ya. Itu. Ini harus sama dengan yang di controller tadi. Kalau nggak sama ya nanti menerjemahkan isinya JWT ya nggak bisa gitu ya. Oke. Sampai di sini selesai. Kemudian kita cek datanya valid apa enggak. Itu aja. Berarti ini ada if lagi. If data. Nah, ini ada fasilitas is valid. Berarti cookie-nya itu valid. Antara yang tersimpan di cookie dengan yang divalidasi sama gitu ya. Itu berarti statusnya valid. Nah, kalau valid apa yang kita lakukan? Itu. Kalau nggak valid, apa yang kita lakukan? Kan gitu aja. Kita tangani yang valid dulu ya. Kalau misalkan JWT-nya itu valid statusnya, yang di cookies sama yang divalidasi ini hasilnya benar, maka apa namanya pilotnya bisa kita baca. Jadi gini, kita bikin apa namanya konstanta ini, katakanlah username gitu ya. Kita isi datanya ngambil dari sini ya, data kemudian payload kemudian apa ISS. Ini saja. Error ini ya. Oh kurang ini tipe datanya ini harus kita tambahi. Ini belakangnya konstan data ini kita kasih titik 2 ini aja. Nah sudah nggak error, dari sini paham ya logikanya ya, kenapa kok username ini kita ambil dari ISS ya. Dari sini tadi coba dicek di sini kan mana tadi. Nah ini pas make JWT ini kan ada headernya yang ini, kemudian ada payload datanya gitu ya. Payload ini datanya ada dua jenis. Yang pertama IS-nya tadi kita isi nama user, kemudian ada expirednya, umurnya cookies berapa lama gitu ya. Nah tadi ISS-nya kan berisi nama user ini kan, yang ini kan dari sini kan ya, nama user ini. Berarti di middleware, di user middleware, username ini bisa kita ambilkan dari ini payload ISS-nya itu tadi. Itu aja sih logikanya. Nah kemudian setelah apa ISS-nya bisa kita ambil, kita lempar ke username, baru
kita tentukan state-nya, kita simpan ke state gitu ya. Kita bikin state apa ini, current user, berarti user yang apa, yang ada sekarang, yang aktif sekarang gitu ya. Nah, current user ini saya isi username, sudah gitu aja. Oke, selesai sampai di sini. Kalau datanya valid ini, kalau datanya nggak valid gimana? Kalau datanya nggak valid, maka langkah yang pertama adalah state-nya kita hapus. State current user sama dengan kosong kayak gitu ya, nul. Kemudian cookie-nya kita hapus saja sekalian. Cookies apa ini, delete. Nama cookiesnya apa yang mau kita hapus? Sini ya. Nama cookies yang mau kita hapus kan ini tadi, JWT saya. Ya, ini yang akan kita hapus. Nah, itu ceritanya. Kalau datanya nggak valid ya state-nya dikosongi, cookiesnya dihapus. Sudah, itu aja. Selesai sampai di sini. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita ekspor ya kan. Kalau nggak diekspor nanti nggak bisa kita impor dari aplikasi lain. Ya, tinggal gini aja kan, ekspor default user middleware, ini aja, selesai kan ya. Oke, ini kita simpan. Sampai di sini user middleware-nya sudah selesai. Nah, langkah yang terakhir kita tinggal panggil user middleware-nya tadi. Di mana kita panggil? Kita panggil di app.ts. Jadi kita buka di sini app.ts. Ini ya, app.ts. Kita import yang middleware tadi. Taruh aja di sini. Import user middleware from ini ya, from user middleware.ts. Ini aja kan ya, kayak gini kan ya. Nah, setelah kita impor berarti kita definisikan ininya, apa namanya, middleware-nya di sini. Tinggal di bawahnya ini, bawahnya konstan app ini kita tambahkan app.use. Ini aja kan, yang kita use adalah user middleware. Dah, ini aja, selesai. Oke ya, sampai sini sudah selesai ya. Terus kita mau cek middleware-nya ini sudah jalan apa belum. Ini biar kita tahu datanya. Coba di sini datanya kita tampilkan di terminal ya, pakai console log aja ya, console log apa ini, data itu aja ya. Nanti apa datanya ada apa enggak yang dibaca dari cookie ya. Ini saya tambah gini, saya simpen, terus di sini ini saya simpen. Apa ini kok error? Oh, sorry, ini salah. Ini harusnya titik slash. Ini ya, ada yang salah. Saya simpan. Oke, sudah berjalan di sini. Kemudian ini browsernya saya refresh.
refresh ya. Tuh, balik ke awal. Kemudian kita cek di ini, di apa? Di terminal kita. Nah, ternyata ini datanya muncul. Lah ini loh. Ini panjang datanya. Headernya algoritma HS256, tipenya JWT, payload ISS@ecoheri@gmail.com, expirednya segini, signaturenya ini, JWT kodenya ini, is validnya true, berarti statusnya adalah valid. Gitu ya, sampai ke bawah ini apa namanya? Terus kebaca. Nah, ini berarti apa namanya? Middleware kita sudah berjalan. Ya kan? Oke. Berarti ini datanya sudah berhasil kita baca ya. Selesai sampai sini. Nah, apalagi yang kurang ini? Oke, ini kita simpan dulu. Nah, saya pengen apa namanya? Ketika sudah login tadi, sudah login, ini yang tulisan drop left ini bisa diganti dengan nama user. Misalkan yang login tadi ecoheri@gmail.com, ya ini harusnya ganti ecoheri@gmail.com. Gitu. Gimana caranya? Saya kira simple. Kita tinggal memainkan di controller di sini ya, di bagian ini, bagian apa namanya, sini kita tambahkan untuk ngecek state-nya, bisa di sini atau bisa di bawahnya sini, terserah sih. Saya taruh di sini aja ya, di bawahnya apa namanya, login error. Saya definisikan variabel, katakanlah ini saya kasih nama user logged gitu ya. Ini saya isi string, kemudian saya isi kosong dulu. Kemudian di sini state-nya saya cek if state apa tadi, current user. Coba dicek, kok lupa saya. Current user ini, current user. Nah, sering lupaan ini. State current user tidak sama dengan undefined, ya kan? And ini state current user tidak sama dengan kosong, ini ya. Berarti current user sama apa, current usernya ini terdefinisikan dan tidak kosong, ini kan. Kurungnya agak teliti ya, ini kurungnya 2 kali ya, seperti ini. Kemudian kalau current usernya ada datanya, berarti user logged saya isi state current user, ini kan. Jadi apa namanya, data yang ini tadi state current user yang isinya adalah username, di mana username ini asalnya dari payload ISS ini akan tersimpan di sini, ya kan. Nah, dari state current user ini akan dilempar ke user logged. Itu logikanya. Nah, kemudian setelah sudah, ya tinggal gini aja, user logged ini kita lempar lagi ke sini, ke data, kan gitu aja kan logikanya. Taruh aja di sini ya, belakangnya login error ini kita bikin variabel, katakanlah apa namanya, user info misalkanlah ya. User info ini saya isi user itu, atau kalau mau disamakan user info sama dengan user logged sama dengan user logged juga boleh. Nanti user info ini yang akan diakses di apa namanya,
EJS-nya. Gitu ya. Berarti saya ke home EJS. Di sini paham ya logikanya ya. Oke, saya ke home EJS. Nah, saya ke home EJS, kemudian yang bagian apa tadi, tulisan drop left tadi yang mana, ini ya, ini ya, ini tinggal kita ganti aja ini, kita ganti apa namanya pakai F ya. Berarti gini aja, user info apa tidak sama dengan apa namanya, tidak sama dengan kosong ini ya. Berarti menampilkan ini tadi, menampilkan user yang login ini tadi. Atau mungkin gini, nggak usah if-ifan di sini, biarkan aja di sini gini aja. Ini logikanya biar enak. Ini langsung data titik user info, ini aja, info data titik user info, kita tampilkan ini ya, biar nggak terlalu banyak if. Nah, berarti yang kita rubah logikanya yang di controller. Kita balik ke sini, kita balik aja logikanya. Jadi apa namanya, di pendefinisian awal ini user loggednya kita isi guest tamu gitu ya. Ya, user tamu misalkan gitu ya. Kalau state-nya terisi atau terdefinisikan dan tidak kosong, maka user logged yang semula isinya tamu, user tamu, ini diganti dengan current user. Kita buat gitu aja logikanya ya, biar nggak apa namanya, nggak kebolak-balik. Jadi di sini enak, di apa namanya, di home EJS kita nggak perlu if macam-macam, tinggal gini aja, ya. Ini saya simpan ya. Oke, ini saya simpan. Kemudian di sini ini saya simpan juga. Terus di apa, di app.ts ya, sembarang ini kita simpan biar ke restart. Nah, ini sudah ke restart ini. Oke, selesai. Nah, kemudian balik ke browser, coba ke sini, ke home. Loh, kok kosong? Atau ke login, ada yang kosong kan? Oh, kalau di login ada isinya. Kalau ke home kosong. Kenapa begitu? Ya iya, karena kan yang di script home kan belum kita tambah, ya kan? Coba sekalian kita tambah lah ya. Biarin ini agak putar-putar logikanya nih. Oke, saya ke controller. Berarti ini script ini kita kopikan juga ke home ya. Kita kopikan ke sini. Kita taruh di mana? Kita taruh di sini ya. Nah, cuma di sini di home ini ada error karena state-nya belum kita definisikan. Kita tambahilah ya, state, terus ini state titik 2 ini. Oke, seperti ini. Kemudian di data bawahnya blok info kita tambahi tadi apa tadi, kita tambahi user info yang ini tadi ya. Nah, yang ini login errornya nggak usah ya, kita cukup butuh ini aja, login info di sini, user info di sini ya. Coba kita jalankan. Terus di app.ts kita simpan. Oke, sudah ke restart. Nah, coba di home kita refresh.
April. Ini ekoheri@gmail.com. Ya, gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita tambahi kalau sudah login kayak begini, ini harusnya jangan login sama sign up gitu. Kalau sudah login berarti ini berubah jadi logout gitu. Logout sama apa gitu ya. Itu. Kalau ini sudah login terus ini pilihannya login sama sign up kan nggak lucu ya. Oke, itu nanti aja. Saya kira Anda sudah bisa mengembangkan itu kalau cuman berubah ini aja ya. Nah, ini tinggal satu lagi bagian ya. Tadi kalau kita lihat di user middleware ini kan ada key yang terisi your secret gitu ya. Kemudian di bagian block di controller di mana ini, di sini di make JWT tadi kan di sini juga butuh key yang isinya your secret gitu. Berarti ada dua definisi variabel, key yang di sini dan key yang di sini, ya kan? Ini rawan apa namanya? Rawan sekali nggak sinkron nanti, nggak sama ya. Walaupun kata-katanya ini your secret ini bisa kita ganti dengan mudah, kalau di sini diganti kemudian yang di sini nggak diganti nanti akan memunculkan status tidak valid gitu. Maka salah satu solusinya ini key-nya harus kita globalkan ya, harus kita globalkan. Jadi baik itu di controller sini ataupun nanti di user middleware itu ngakses satu variabel kunci gitu. Nah, untuk itu di Deno ini ada fasilitas environment ya. Kita bisa pakai environment punyanya Windows gitu. Punyanya Windows, punyanya Deno. Untuk lebih simpelnya kita langsung ngikuti tutorial yang di Deno aja. Di sini saya kembali ke X ini ya. Terus di sini saya cari .env ya, yang ini sudah ketemu. Nah, ini ada fasilitas environment, yaitu menyimpan sebuah konstanta general yang bisa kita akses dari semua program gitu ya. Ini bisa Anda baca-baca contohnya, kemudian keterangannya juga ada. Nah, kita bisa pakai ini, bisa pakai contoh ini, importnya ke sini, kemudian kita bisa manfaatkan deno.env.get ini ya. Oke, berarti caranya gini, caranya balik ke script ya. Di sini di program ini, di script ini, di folder terluar atau sejajar dengan app.ts dan ini rute maupun user middleware, kita bikin file baru sini ya, di paling luar ya. Kita bikin file baru, kemudian file itu kita namakan .env ini aja. Nama depan filenya nggak usah diisi, kita enter. Nah, kemudian ini bisa kita definisikan nama konstantanya di sini. Contoh misalkan kita kasih nama JWT key gitu ya. Kita sama dengan kan your secret ini aja ya. Kita isi yang ini. Kita isi yang your secret ini, kita pindahkan ke sini ya. Gak usah petik tapi ini aja. Kemudian ini kita simpan. Nah, setelah itu di block.ts nya, di controllernya, berarti sini dulu ya.
Di controllernya berarti key-nya bukan ini lagi, tapi pakai apa tadi, perintah deno.env tadi. Oke, cuma sebelum ke sini ini perlu kita impor dulu. Ini apa, modulnya ini kita impor. .env ini perlu kita impor, kemudian kita letakkan di app.ts. Ini kita copy ya, kita copy, Ctrl C, kemudian taruh di app.ts, taruh aja sini. Nah, selesai. Ini kita simpan. Kemudian di blok.ts, kembali lagi ke sini. Di bagian key ini boleh kita isi dengan gini, key titik 2 deno.env.get gitu ya. Terus yang kita ambil ini adalah mana tadi, yang ini jwt key. Ini kita copy ya, kita taruh di sini. Nah, tapi kok masih error. Oh, ini aja, di or kan dengan kosong. Udah, gini aja, selesai. Key-nya gitu ya, berarti yang key ini sudah nggak terpakai lagi. Nah, ini kita hapus gitu ya. Oke, sampai di sini selesai untuk yang apa namanya, controllernya. Kemudian di mana, di user middleware-nya yang sini, ini berarti bukan your secret lagi ya, key-nya ini ngambil dari deno tadi, deno.env, berarti deno.env.get. terus ini kita isi sama dengan tadi, jwt key. Ini kita copy aja ya, taruh sini. Nah, itu aja sih. Tapi ini merah, error. Kenapa ini? Oh, minta dilengkapi. Tipe datanya key ini adalah string ini, kemudian ini di defaultkan kosong. Itu dulu ya, itu aja ya. Oke, ini kita simpan. Terus apalagi nih? Loh, kok crash aplikasinya? Ada yang salah? Akses environment. Oh, ada yang salah ya. Ini permission ke environment variable ini nggak diizinkan, harus ada tambahan low env flag gitu ya. Berarti gini, ini saya stop dulu, terus saya jalankan lagi. Nah, di sini karena kita mengakses environment, maka di sini harus ditambahi minus low env spasi app.ts. Itu harus tambahi low environment gitu ya. Oke, terus kita jalankan lagi. Oke, sudah berjalan. Kita cek di browser. Terus ini kita refresh. Nah, ini sama ini. Sama ya. Oke. Bagaimana dengan logout? Ya, logout gampang sekali. Ya, sekalian aja kita bikinkan function ya, daripada nanggung di belakang ya. Berarti kita di rutenya ini kita tambahi satu get gitu ya. Terus ini rutenya kita arahkan ke apa, logout gitu aja ya. Terus ini fungsinya adalah logout. Nah, function logout belum ada. Kita bikin di controller di blok.ts.
blog.ts ini gimana nih kita letakkannya. Saya tutup dulu ya, sini aja lah ya. Berarti konstan logout sama dengan asinkronus. Nah gini, yang kita butuhkan itu adalah response, state sama cookies ya. Berarti ini kita copy sini ya, ini kita copy, kita taruh di dalamnya logout. Nah itu, cuma kita nggak butuh request kan ya, request ini kita hapus saja. Terus ini request juga kita hapus ya. Nah yang kita butuhkan adalah response, state sama cookies. Nah yang kita lakukan di logout adalah pertama menghapus state-nya, state dot apa tadi yang ada di middleware ini ya, current user ya. State current user ini kita kosongkan, kemudian sama menghapus cookies ya. Menghapus cookies tadi gimana? Ini kan cookies delete ini kan ya. Ini kita copy, kita taruh sini. Nah kalau sudah kita redirect itu, berarti response dot redirect mana ya, paling gampang ke home aja ya kan. Itu ada yang kurang? Ini logoutnya belum kita ekspor ke sini ya, logout. Oke, udah kita ekspor ke sini, kita simpan, kemudian ke rute.ts. Ini masih error, ini perlu kita tambahkan logout. Nah, udah nggak error, ini kita simpan. Oke, sudah berjalan servisnya. Oke, sampai sini selesai ya. Kita buka browser, terus ini kita tambahkan logout manual tapi ya, ini aja ya, localhost /28000/logout. Kita enter. Nah ini balik ke user tamu gitu. Oke, nanti untuk yang lain bisa dikembangkan ya. Baik, sementara cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.